Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu metode penelitian dan statistik uji Wilcoxon, yang terdiri dari yang pertama yaitu Rena Dwi Sitiani, Renadia Nur Ilhafa, Rizotul Solihah, dan Rudet Ilaina. Konsep dasar uji Wilcoxon yaitu yang pertama, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara dua sampel yang saling berhubungan. Yang kedua yaitu uji Wilcoxon tidak membutuhkan data penelitian yang berdistribusi normal karena bagian dari statistik non-parametrik. Yang terakhir yaitu uji Wilcoxon merupakan alternatif bagi uji Piret Sample t-test bila data tidak berdistribusi normal. Lalu di sini ada data. Seorang dokter ingin mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah pemberian obat terhadap kenaikan berat badan pasien atau berat badan dalam satuan kilogram. Nah, berikut data yang diperoleh. Di sini ada 18 data di mana ada sebelum dan sesudah pemberian obat. H0 yaitu tidak terdapat kenaikan berat badan pasien yang bermakna antara sebelum dan sesudah minum obat. Lalu H1 yaitu terdapat kenaikan berat badan pasien yang bermakna antara sebelum dan sesudah minum obat. Berikut merupakan cara untuk melakukan uji Wilcoxon menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi SPSS. Setelah aplikasi dibuka, kita dapat melihat pada bagian kiri bawah terdapat dua pilihan, yaitu data view dan variable view. Lalu kita klik pada variable view untuk menentukan variabel datanya. Langkah selanjutnya yaitu mengisi variable view. Pada baris pertama kolom name, kita ketik sebelum. Lalu untuk desimal, angka 2 di sini kita ganti menjadi angka 0. Lalu untuk label kita ketik sebelum minum obat. Lalu pada baris kedua, pada kolom name, kita ketik sesudah. Setelah itu, pada kolom desimal, angka 2 di sini kita ganti menjadi angka 0 juga. Lalu untuk label kita ketik sesudah minum obat. Sedangkan pada kolom lain kita abaikan. Setelah itu kita klik data view yang berada pada sebelah variable view. Lalu kita isikan data yang sesuai pada kolom sebelum dan sesudah.
Selanjutnya, setelah data dimasukkan seperti ini adalah data sebelum dan ini adalah data sesudah. Data sebanyak 18 data. Lalu kita perhatikan pada menu bar yang paling atas, lalu kita pilih yang analyze. Setelah itu kita cari yang non-parametric test. Setelah itu akan muncul kotak, kita pilih yang legacy dialogs. Akan muncul kotak lagi, kita pilih yang ini, 2 related samples. Kita klik. Setelah itu akan muncul kotak test pairs. Pada kotak test pairs ini ada 2 data, yaitu sebelum minum obat dan sesudah minum obat. Sebelum minum obat, kita masukkan ke dalam kotak variabel 1 dan sesudah minum obat kita masukkan ke dalam data ke dalam kotak variabel 2. Caranya tinggal klik ini yang panah ini, diklik. Nah, setelah itu kita pilih yang sesudah minum obat, kita klik pada panah. Setelah itu pada test type kita centang yang Wilcoxon. Setelah itu kita klik OK. Jika sudah akan muncul interpretasi hasil. Pada interpretasi hasil ini ada 2 kolom, yaitu kolom ranks dan tes statistik. Pada tabel ranks ini kita dapat mengetahui nilai selisih, yaitu nilai beda atau positif dan negatifnya. Contohnya tadi, pada data pertama, kita buka datanya dulu. Ini, pada data pertama, sebelum minum obat, itu berat badannya 60 kilo dan sesudahnya adalah 62 kilo. 60 dikurangi 62 yaitu negatif 2. Lalu pada data kedua, sebelum minum obat itu 56, sesudahnya 60. 56 dikurangi 60 yaitu negatif 4 dan seterusnya. Setelah dihitung nilai selisih, kemudian diberi ranking dari nilai kecil sampai yang kebesar, sehingga pada kolom interpretasi hasil tadi diperoleh nilai N, diperoleh N ini. Diperoleh tabel ranks. N ranks. Diperoleh ranks negatif tadi ada 4. Ini kan ada negatif ranks dan positif ranks. Tadi yang jika sebelum dikurangi sesudah negatif itu ada 4 data dan yang positif ada 12 data. Sedangkan TIS di sini, TIS adalah ada data yang sama pada baris ke-9 dan ke-10. Jadi, jumlah keseluruhannya, jumlah totalnya 4 ditambah 12 ditambah 2 yaitu 18 data. Berarti betul, tadi data kita ada 18 data. Kemudian kita dapat juga mengetahui min rank dan sum of rank dari banyaknya data negatif ranks dan positif ranks. Kemudian pada kolom tes statistik itu didapat nilai Z hitung. Z hitung adalah min 2628. Sedangkan nilai Z tabel diperoleh dari tabel Z dengan alfa 5% atau 0,05 yang nilainya sekitar negatif 1645. Sedangkan nilai asimple sig-nya diperoleh 0,09 ini 0,09. Nah, karena Z hitung lebih besar daripada Z tabel, yaitu negatif 2628 itu lebih besar dari negatif 1645 atau nilai sig 0,009 itu lebih kecil daripada 0,05 sesuai dengan pengujian statistik yang kita gunakan, maka H0 ditolak. Jadi terimalah tinggal H1-nya. Untuk kesimpulannya, dari video kami dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan berat badan pasien yang bermakna antara sebelum dan sesudah minum obat. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf.